Oke guys, ini ada soal tentang tinggi badan dalam rentang untuk pemain basket tim A, tim B. Nah, kalau dicari pernyataan yang benar, jangan pilih jawaban untuk dicek hitung yang ribet terlebih dahulu ya. Jadi cari yang sederhana. Yang A itu kan ribet ngejumlahin, yang B juga tuh ngejumlahin terus dibandingin. Jadi yang C sederhana nih karena cek cuman 186 sampai 192 doang. Katanya itu terbanyak. Salah ya karena 10 yang terbanyak yang sebelumnya 14 ya di rentang 179 sampai 185. Oke, kita lanjut ke yang D. Nah, yang D, tim B katanya memiliki lebih banyak pemain dengan tinggi badan di atas 192. Ya, yang B itu berarti 8 tambah 2, benar ya, lebih besar dari A 6 tambah 1. Udah, kalau dapat jawabannya yang D, tidak usah cek yang lain lagi karena tidak mungkin jawabannya ada 2. Oke, sip, jawabannya yang D, gampang. Oke guys, ini adalah masih pakai teks yang sama ya. Pertanyaannya adalah rata-rata tinggi badan pemain basket di tim A. Berarti kita harus mencari jumlah total nilainya, tinggi badan, dibagi total frekuensinya. Nah, sekarang untuk menentukan tinggi badan yang dipakai adalah nilai tengahnya. Jadi untuk yang rentang nilai 172 sampai 178, itu kan rentangnya 6, benar nggak? 6 poin selisihnya. Jadi nilai tengahnya adalah tinggal 6 dibagi 2, 3. Jadi silahkan 3 yang paling kecil ditambah 3, yang paling besar dikurangi 3, jadi 175 dan seterusnya sampai yang 200 sampai 206 jadinya tentang tengah nilainya 203. Habis gitu, kita kalikan dengan frekuensi masing-masingnya gitu ya. Jadi dikali 9 terus sampai dikali 1. Nah, nggak usah dihitung sangat detail banget, cukup lihat belakangnya aja. Ya, 9 dikali 175 belakangnya 5 karena 9 kali 5 kan? Dan seterusnya ya. Dan seterusnya tinggal lihat belakangnya aja. Habis gitu dijumlahin juga nilai belakangnya semua tuh jumlahin aja. Belakangnya doang, satuannya doang ya. Nah, habis dijumlahin itu kan hasilnya belakangnya 2, bener nggak? Nah, habis di belakangnya jumlahin dapat 2, tinggal dibagi frekuensinya ya. Ya, frekuensinya itu adalah 40. Jadi berapa nilainya entah pokoknya belakangnya 2 dibagi 40. Nah, kalau 2 dibagi 40 kan dibagi 10. Jadi nanti koma 2 nih. Koma 2 dibagi 4. Berapa ya nilai yang belakangnya 2 dibagi 4 perkiraannya kalau dihitung kan 32 bener nggak? 32 dibagi 4 8. Oh, berarti kalau koma 2 dibagi 4 berarti belakangnya koma 8. Itu nggak usah ngitung sampai tuntas dapat jawabannya yang E. Sip. Oke guys, untuk pertanyaan selanjutnya, yang ini katanya jika dua pemain dari tim B dengan rentang tinggi 179 sampai 185 cm keluar, rata-rata tinggi badan pemain B yang baru adalah oke. Jadi kita kan harus mencari rata-rata tinggi badan yang B dulu berapa nih. Nah, caranya adalah sama tadi ya, dari nilai tengah kita tentuin dulu ya untuk masing-masing datanya. Jadi tadi udah ditentuin dari 175 data pertama sampai data terakhir 203. Nah, habis gitu ambil rata-rata sementaranya. Misal kita ambil nilai tengah dari semua data yang tadi diambil nilai tengahnya ya. Jadi 189 saya ambil. Nah, habis gitu, nah ini cara yang cepat dan ampuh untuk mengerjakan soal data statistika berkelompok ya. Jadi kita ambil patokan yang 189 berarti saya ambil patokan itu jadi angka 0 gitu ya, pengali 0 untuk frekuensinya. Jadi kalau data yang 189 nilai tengahnya itu 0, maka yang data sebelumnya jadi minus 1, minus 2. Data yang sesudahnya jadi plus 1, plus 2. Nah, itu nanti masing-masing dikalikan dengan frekuensinya. Jadi 6 dikali min 2, min 12. 4 kali min 1, min 14. Dan seterusnya ya, sampai 2 kali 2, 4. Habis gitu ya, total nilai patokan yang yang gampangnya itu dijumlahkan. Nah, hasilnya min 14. Nah, habis gitu nanti kita masukin ke rumus rata-rata untuk data berkelompok. Jadi tadi rata-rata nilai sementaranya ditambah dengan total nilai patokan kecil yang tadi kita ambil dan sudah jumlahkan. Habis itu dibagi frekuensi totalnya ya, dan kemudian dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya itu lihat pakai kurung kurawal yang warna biru ya, itu adalah selisih nilai antar data ya yang tadi sudah kita ambil nilai tengahnya. Jadi 175 dan 182, 182 dan 189 itu kan sama selisihnya 7. Nah, itu adalah panjang kelas. Habis itu kita masukin aja ya rata-rata sementaranya 189 ya ditambah dengan
total nilai patokan kecil yang tadi kita sudah hitungnya min 14 dibagi total frekuensi 40, kemudian dikalikan dengan 7 panjang kelasnya. Ya, jadi kita bisa hitung 189 minus, ya disederhanakan saja, min 14 dibagi 40, jadi min 7/20 dikali 7, jadi 189 dikurangi 49/20. Nah, kita langsung lanjutkan lagi, 189 dikurangi 49 bagi 20 itu kan 2 ya, lebihnya 9/20. Kalau 9 dibagi 2 itu adalah 4,5, berarti kalau 9/20 berarti 0,45. Jadi 189 dikurangi 2,45 sama dengan 186,55. Itu rata-rata untuk yang B-nya dapat. Nah, kalau ternyata 2 orang dari tinggi badan 179 sampai 185 itu keluar. Nah, perhatikan, yang keluar itu yang tinggi badannya di bawah nilai rata-rata. Otomatis pengaruh ke nilai rata-rata itu akan naik sedikit dari semula. Jadi tidak akan berkurang karena yang keluarnya adalah nilai yang yang nilainya tinggi badannya kurang dari rata-rata. Jadi pengaruh ke rata-rata justru jadi naik, tapi sedikit. Nah, di pilihan jawaban yang naik sedikit ya cuman yang A. Oke guys, ini bagian terakhir dari teks tentang statistika data kelompok. Jika pelatih dari tim B merekrut 2 pemain baru sehingga rata-rata tinggi badan pemain B sekarang adalah 187 1/3, maka pernyataan yang benar mengenai tinggi badan 2 pemain baru tersebut berapa? Oke, ini tuh sebetulnya kita tinggal menggunakan perumusan rata-rata gabungan ya. Jadi antara rata-rata awal B dan rata-rata tambahan datanya yang 2 tadi itu. Nah, kemudian kita turunkan dengan operasi aljabar biasa dan akan kita dapatkan rumus yang langsungnya ya. Menghitung nilai 2 data tambahan itu sama dengan rata-rata B-nya ditambah jumlah frekuensi baru ya dibagi frekuensi tambahannya. Kemudian dikalikan dengan rata-rata yang baru dikurangi rata-rata yang B-nya yang awal ya. Nah, rata-rata B tadi kita sudah hitung yaitu 186,55, kemudian ditambah frekuensi yang barunya adalah 42 dibagi jumlah tambahan frekuensinya 2 ya. Kemudian dikalikan dengan 187,33 itu yang baru ya, rata-ratanya dikurangi 186,55 itu rata-rata yang B-nya awal. Oke, jadi kita lanjutkan hitung. Jadi 186,55 ditambah 42 dibagi 2 21 ya. 21 dikali itu dikali hitung aja 187,33 dikurangi 186,55 0,78. Jadi nanti 21 dikali 0,78. Nah, jadi sama dengan 186,55 ditambah dengan hasil kali dari 21 dikali 0,78. Nah, itu hasilnya adalah kalau kita lihat mendekati nilai tengah data yang kelima yaitu 203 ya. Sehingga jawabannya yang E. Sip.